Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 1 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup, yang kami sembah hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Kiranya roh-Mu ya Yesus menolong kami, agar masing-masing kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan renungan pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Velin Silelahi. Silakan, Velin. Hukum Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 1. Dari sejak awal pertentangan besar di surga, sudah menjadi tujuan iblis untuk membuangkan hukum Allah. Untuk mencapai tujuan inilah ia mengadakan pemberontakan melawan Pencipta. Dan walaupun ia sudah dibuang dari surga, ia meneruskan perjuangannya di dunia ini, menipu manusia, dengan demikian menuntun mereka melanggar hukum Allah adalah tujuan yang tetap diusahakannya. Apakah ini dicapai dengan mengesampingkan seluruh hukum itu sekaligus atau dengan menolak salah satu ajarannya? Hasilnya sama saja. Ia yang mengabaikan satu bagian, melanggar seluruh hukum itu, pengaruh dan teladannya ada pada pelanggaran, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat 10. Dalam upayanya untuk menghinakan hukum ilahi, iblis telah memutarbalikkan doktrin-doktrin Alkitab. Dengan demikian, kesalahan-kesalahan telah dimasukkan ke dalam iman ribuan orang yang mengaku percaya pada Alkitab. Pertentangan terakhir antara kebenaran dan kepalsuan adalah perjuangan terakhir pertentangan yang sudah berlangsung lama mengenai hukum Allah. Peperangan yang sedang kita masuki ini ialah peperangan antara hukum-hukum manusia dan ajaran-ajaran Tuhan, antara agama Alkitab dengan agama dongeng dan tradisi. Agen-agen yang akan bersatu melawan kebenaran dan keadilan dalam perjuangan ini sekarang sedang giat bekerja. Firman Allah yang kudus yang telah diturunkan kepada kita melalui penderitaan dan darah hampir tidak dihargai. Alkitab dapat dijangkau oleh semua orang, tetapi hanya sedikit orang yang menerimanya sebagai penuntun hidup. Kefasikan merajalela sampai ke batas yang mengkhawatirkan, bukan saja di dunia, tetapi juga di dalam gereja. Banyak yang menyangkal doktrin-doktrin yang menjadi tiang-tiang kepercayaan Kristen. Fakta-fakta besar mengenai penciptaan sebagaimana dinyatakan oleh penulis-penulis yang diilhami, kejatuhan manusia, penyucian, dan keabadian hukum Allah secara praktis ditolak baik secara keseluruhan maupun sebagian oleh sebagian besar yang mengaku sebagai Kristen. Ribuan orang yang menyombongkan diri atas hikmat dan kebebasan mereka menganggapnya sebagai kelemahan untuk menaruh keyakinan sepenuhnya kepada Alkitab. Mereka pikir itu sebagai bukti talenta dan pengetahuan yang tertinggi bila mana mereka mengecam Alkitab dan menyangkal kebenarannya yang paling penting. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 612 dan 613. Terima kasih Saudari Velin atas penata layanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini dikutip dari buku Kemenangan Akhir atau Alfa dan Omega jilid 8 bab 36. Perhatikan penjelasan kelanjutannya berikut ini dalam Kemenangan Akhir halaman 613 paragraf 2 yang berkata, bagi banyak orang, suatu berhala falsafah dijadikan menggantikan tempat Tuhan, sementara Allah yang hidup sebagaimana ia dinyatakan dalam firman-Nya, di dalam Kristus dan di dalam pekerjaan penciptaan, hanya disembah sedikit orang. White menuliskan bahwa
ada banyak orang yang menyembah berhala, falsafah, atau filosofi dan menggantikan tempat Tuhan atau Nyonya White sebut Jehovah. Siapakah Jehovah ini dan ada berapa? Kita lihat Alkitab menjawab. Mazmur 83 ayat 19 yang berkata, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Yang bernama Tuhan atau Jehovah hanya satu oknum, sebab dikatakan Engkau sajalah, atau dalam versi King James disebut whose name alone, yang artinya Engkau sendirilah, dan dia juga disebut yang maha tinggi. Siapakah dia? Kita baca Markus 5 ayat 7 yang menyatakan, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Yang maha tinggi mempunyai seorang anak, artinya yang maha tinggi ini adalah Allah Bapa. Dalam kutipan tadi disebutkan juga, Tuhan ini adalah Allah yang hidup. Apakah Allah yang hidup ini adalah Allah Bapa juga? Mari kita baca ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Kemudian Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Yohanes 17 ayat 3 adalah doa Yesus kepada Bapanya, dan jelas Yesus menyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Demikian juga dengan Paulus, dia menyatakan bahwa Allah Bapa adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar, sebagaimana Yeremia tuliskan. Jadi, jelas sekali bahwa yang bernama Tuhan itu hanyalah satu, dan dia adalah Allah Bapa. Setan berhasil menipu banyak orang di dunia ini untuk gantikan Allah Bapa dengan berhala falsafah atau filosofi. Kita kembali ke kutipan tersebut, Kemenangan Akhir halaman 613 paragraf 2. Perhatikan, Allah yang hidup atau Allah Bapa hanya disembah oleh sedikit orang, Nyonya White katakan. Berapa sedikit? Lihat dalam bahasa Inggris, Nyonya White sebut few. Berapa few itu? Jika kita lihat kamus Merriam-Webster, few artinya small number atau jumlah kecil, dan not many atau tidak banyak. Bahkan dalam penjelasan yang lain menyatakan bahwa few itu adalah lebih dari satu, tetapi bisa hanya dua. Artinya, sedikit sekali yang menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Sebab banyak yang ikut berhala falsafah yang setan ajarkan untuk gantikan tempat Allah Bapa. Ini amaran bagi umat Allah di zaman akhir ini. Allah yang mana yang kita sembah? Perhatikan Nyonya White lanjutkan dan masih dalam paragraf yang sama. Kemenangan Akhir halaman 613 paragraf 2 yang berkata, meskipun dalam bentuk yang berbeda, penyembahan berhala terjadi dalam dunia Kristen dewasa ini sama seperti yang terjadi di antara bangsa Israel kuno pada zaman Nabi Elia. Ilah banyak orang yang mengaku orang bijaksana, para ahli filsafat, penyair, politikus, wartawan, ilah para bangsawan, perguruan tinggi dan universitas, bahkan beberapa institusi teologi sedikit lebih baik dari Baal, dewa matahari Fenisia. Berhala falsafah ini sudah masuk ke dunia Kristen, bahkan ke dalam sekolah teologi yang digambarkan sedikit lebih baik dari Baal. Ini seharusnya membangunkan umat Allah dan periksa diri. Adakah kita sudah terjerumus kepada penyembahan berhala tersebut? Adakah kita sembah Allah Bapa atau tidak?
periksa kembali keyakinan kita masing-masing. Siapa yang kita sembah? Nyonya White tambahkan dalam Testimonies volume 5, halaman 173 dan 174 yang berbunyi, apakah kita penyembah Jehovah atau Baal? Penyembah Allah yang hidup atau berhala-berhala? Tidak ada kuil yang terlihat, tidak ada patung yang dapat dipandang mata, tetapi kita bisa saja mempraktekkan pemujaan berhala. Adalah mudah untuk membuat berhala dari ide-ide atau benda-benda kesayangan seperti membuat ilah-ilah dari kayu atau batu. Ribuan mempunyai gambaran yang salah tentang Allah dan sifatnya. Mereka sesungguhnya melayani Allah palsu layaknya pelayan-pelayan Baal. Apakah kita menyembah Allah yang benar sebagaimana yang Ia nyatakan dalam firman-Nya, dalam Kristus, dalam alam, atau kita memuja berhala filsafat diabadikan di tempat Allah? Siapakah Allah yang hidup? Siapakah Allah yang benar? Alkitab sudah jelas nyatakan, Dia adalah Allah Bapa. Adakah kita sembah Dia atau adakah kita menyembah berhala yang White sebut dengan berhala filsafat atau filosofis? Berhala yang tidak dapat dipandang mata? Di zaman kita ini sudah ada berhala filsafat dan manusia ajarkan, serta banyak yang menyembahnya. Ingat, di surga setan memberontak melawan Allah Bapa, dan karena itu dia diusir ke dunia ini. Dan dia masih lanjutkan perlawanannya dengan cara memutarbalikkan doktrin agar manusia tidak lagi menyembah Allah Bapa. Renungkan saudaraku dalam Tuhan. Dalam renungan sebelumnya kita dinasihati untuk mengikuti jejak Kristus. Pertanyaan, siapa yang Kristus sembah? Yohanes 4 ayat 21 dan 22 menyatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perhatikan Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Jika Yesus berkata kami, artinya termasuk Yesus. Dengan berkata kami, Yesus menyatakan bahwa Dia juga menyembah Bapa. Dan memang Bapa adalah Allahnya Yesus. Yohanes 20 ayat 17 berbunyi, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus sendiri akui bahwa Bapanya adalah Allahnya juga. Yesus menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, Bapanya Yesus. Jika kita mengaku pengikut Kristus, maka kita harus menyembah Allah yang sama dengan Allahnya Yesus, yaitu Allah Bapa. Apa cara setan yang lain untuk menentang Allah Bapa? Setan menyatakan bahwa hukum Allah tidak berlaku lagi. Nyonya White nyatakan dalam Kemenangan Akhir halaman 614 paragraf 1. Setiap bangsa mempunyai hukum-hukum yang menuntut penghormatan atau penurutan. Tidak ada pemerintahan tanpa hukum. Dan dapatkah dibayangkan bahwa pencipta langit dan bumi tidak mempunyai hukum untuk mengatur makhluk-makhluk yang telah diciptakannya? Manusia saja punya hukum untuk mengatur. Masakan Allah pencipta alam semesta tidak punya hukum atau hukumnya sudah dihapus? Tetapi setan putar balik. Dia ajarkan bahwa hukum Allah tidak berlaku lagi atau sudah dihapus. Bahkan ada yang menyebutkan istilah sudah disalibkan. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White jelaskan apa itu hukum Allah. Christ Object Lesson halaman 315 paragraf 1. Allah menuntut kesempurnaan dari anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri. Dan itu adalah standar semua karakter. Karena itu tidak mungkin dihapuskan atau tidak berlaku. Sebab hukum itu adalah karakter Allah itu sendiri. Jadi, Allah Bapa yang harus kita sembah, setan ganti. Kemudian hukum Allah Bapa dia ajarkan sudah dihapus. Banyak yang terima dan percaya, banyak sekali. Hanya sedikit sekali yang menolak. Bagaimana dengan saudara? Biarlah kita seperti Yosua berkata dalam Yosua 24 ayat 15 yang berbunyi,
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Siapakah Tuhan atau Jehovah ini? Allah Bapa. Tetapi aku dan seisi rumahku yang adalah pengikut Kristus menyembah Allah yang sama dengan Allahnya Yesus dan Yosua, yaitu Allah Bapa. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat baik, sangat penting, agar kami menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah Bapa. Setan putar balik doktrin. Oleh karena itu penting kami memahami yang benar, dan terima kasih atas nasihat ini. Tolong kami ya Bapa, agar boleh melihat jebakan-jebakan setan. Hadirlah dalam hidup kami ya Yesus melalui Roh-Mu, agar Engkau tuntun kami dalam kebenaran. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.